Yo, balik lagi sama gua di channel Bramatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gua akan mengupdate untuk video kripto teman-teman ya. Jadi tadi pagi belum sempat bikin video, kemarin udah update untuk Bitcoin dan juga BNB. Sebelumnya ada PP dan juga Phantom, Ethereum, Cake juga gitu ya. Dan kemarin tuh ada request yang cukup menarik. Teman-teman ada yang bertanya ya di video kemarin ini. Kalau misalkan belum yang nonton, bisa ditonton dulu ya di sini. Sebentar ya di sini ya. Siang saya nyangkut di dalam Polkadot dan Sandbox. Ada saran Pak di sini atau biarkan saja karena dananya mungkin mau saya invest di ETH gitu ya. So di video kali ini akan kita bahas Bitcoin dan juga Polkadot gitu ya. Dan mungkin sedikit saya kasih sedikit komentar lah teman-teman ya. Jadi market overall masih di situ-situ aja sideways, menunggu rilis data. Yang penting itu besok. Besok itu ada rilis data CPI yang memang ada indikasi kenaikan dan itu kurang baik sebenarnya untuk market ya. Dan kita lihat dulu untuk Bitcoin secara daily bagaimana. Dailynya dia ya kurang lebih ini kan outlook yang terakhir saya bagikan ya. Dia berangsur turun ya, by the time dia kemarin itu sempat testing sampai retracement 0,3 nih. Nih ya, di sekitar 57.690-an dolar. Pas bikin jarum di situ langsung mantul lagi dan posisi sekarang pun sideways teman-teman ya. Jadi masih menunggu besok, biasanya orang buang-buang barang dulu dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin ekspektasinya kurang lebih ketika dia drop ada yang mantul dan mungkin drop sekali lagi sideways dan sambil menunggu ya untuk rilis data besok. Ini kan udah besok closing candle dan menjelang malamnya mungkin ya market bisa aja sideways ya. Range-nya itu di 57 sampai 59.000 range untuk dia sideways ya, 2.000 dolar lah teman-teman. Jadi sekali lagi bisa di prepare untuk besok. Jadi kalau misalkan let's say di area-area ini jebol, maka next area demand ada di dekat dengan retracement atau Fibo 0,6 di sekitar 54.600 sampai 55.250-an dolar untuk si Bitcoin. Jadi antisipasi sekali lagi untuk penurunan lebih lanjut setidaknya sampai besok rilis data keluar gitu ya. Jadi semoga yang terbaik di market karena ya kondisi sekarang ini benar-benar jauh-jauh berbeda dengan cycle sebelumnya di mana sekarang perang di mana-mana gitu ya. Kemudian juga ada Fed terlalu lama untuk ambil langkah cut rate dan ya terus nunggu ya masih hold dan bahkan dari CPI yang turun which is sudah bagus gitu ya. Masih kelamaan nunggu sampai akhirnya ada indikasi mau dia mengalami kenaikan lagi CPI. Jadi kalau misalkan kayak gitu-gitu terus ya mau sampai kapan ini The Fed gitu ya mengambil langkahnya itu terlalu lama dan ya berdampak buruk kepada semuanya. Ya salah satunya di market kripto juga gitu ya. Likuiditas yang kering untuk altcoin tentunya dan juga ya market cuma dimainin sama ya the bigger player gitu ya untuk ETF spotnya. Nah, salah satunya ya Bitcoin tentunya dan Ethereum sebenarnya masih sepi ya kalau dibandingin sama si Bitcoin. Untuk time frame 4 jamnya gimana hourly-nya? Yes, kalau hourly-nya kurang lebih ini adalah outlook yang kemarin juga saya bagikan. Ini adanya rising wedge naik ya di weekend, kemudian drop, ini adanya pemantulan ya. Testing sampai 60.700 dolar kemudian lanjut turun lagi. Walaupun memang ini lanjut turunnya enggak ataupun belum sampai nih di next area demand, atau kalau kita geser ke samping pun SNR sebelumnya di sekitar 57.000 dolar ini belum ke achieve sampai sana teman-teman ya. Jadi let's say kalau misalkan malam ini kan ada rilis data juga ya. Rilis data malam ini tidak begitu bereaksi untuk si Bitcoin, maka ya kita benar-benar menunggu besok sampai besok gitu ya. Jadi besok hati-hati untuk volatilitas yang cukup tinggi. Dan untuk area sekarang ya pasti resistennya ini sekarang lagi di testing di sekitar 59.400 59.600 dolar, dimana ini previous SNR-nya untuk si Bitcoin. Dan ini pasti demand next area demand dan lebih atasnya lagi ya di area sini. Di area sini ini adalah area supply-nya juga. Ini coba saya tandain dengan warna orange teman-teman ya. Ya, di sekitar 61.200 sampai 61.500-an dolar, di mana ini terakhir kali beberapa kali di testing dan mendapatkan rejection cukup strong. Ya, tuh di level area ini. Jadi sekali lagi bisa diwaspadai untuk penurunan lebih lanjut, tapi kalau misalkan dia perlahan-lahan masih naik gitu ya. Dan ya mungkin kita bisa lihat sampai sekitar 61.000 dolar. Kemudian untuk Bitcoin dominance gimana? Sebenarnya Bitcoin dominance secara weekly ini adanya reject ya, setelah dia high-nya itu di 57,73%, kemudian sekarang lagi adanya koreksi ke 57,04%. Jadi yang perlu kita lihat sebenarnya untuk si Bitcoin dominance adalah the good news-nya dia mampu breakdown dulu nih dari rising wedge. Tapi kan ini secara weekly ya, nggak semerta-merta 1 hari 2 hari langsung gitu ya. Jadi by the time nanti Bitcoin
masih bikin new ATH, ya kita akan melihat Bitcoin dominance itu masih di atas level 50%. Altcoinnya nggak begitu terbang pasti, cuman ngekor ya, mungkin ngekor kayak naik 5%, 10%, ada beberapa altcoin yang naik 20, 30% gitu, tapi belum memasuki alt season. Ya balik lagi reminder buat teman-teman yang selalu heboh dengan alt season. Alt season itu terjadi ketika Bitcoin dominance itu berada di bawah level 50. Ya contoh, Bitcoin dominance berada di level 49%, berarti kan mayoritas 51%-nya kemana? Ke altcoin. Nah di situ kita bisa bilang untuk alt season sebenarnya. Tapi selama dia masih berada di atas level 50, apalagi di sekarang kan cukup tinggi ya, 57%, ya belum bisa dikatakan alt season, masih jauh bro. Ya kita harus jauh, masih panjang-panjang sabar sekali lagi. Dan ya untuk Polkadot gimana? Nah tadi kan ada yang komen ya, Polkadot nyangkut, Sandbox nyangkut, gimana gitu ya. Kalau misalkan kita bahas untuk dari segi Polkadotnya, ini weekly-nya memang lemes banget. Dia bahkan testing ke swing low pada Oktober 2023. Ya bottomingnya dia nih, lowest price-nya pas di 3,6 dolar lah. Dimana ini juga menjadi tahanan pada bulan Agustus September ya 2020. Ini udah beberapa kali di testing nih, 1, 2, dan ini ketiga kalinya di testing teman-teman untuk si Polkadot. Ada harapan nggak? Sebenarnya ada. Kalau misalkan kita lihat secara weekly, ini adanya reaksi cukup signifikan dari level area ini. Dan ya ini menandakan adanya peluang terbentuk yang namanya bottom 1 and then potensi bottom kedua, double bottom. Adanya potensi teman-teman. Ya di sini kalau kita lihat double bottom yang cukup besar, potensinya balik lagi ya, ini baru potensi dengan area neckline di sekitar 10,8 dolar, sekitar area ini nih. Nah ini coba saya tandain dengan warna hijau. Yap. Ya, kemudian ini lapis tengahnya ada SNR juga yang perlu diperhatikan di sekitar 6,33 sampai 6,73 dolar. Ya, at least untuk Polkadot dari sini dia mampu break high dulu sebelumnya, any retracement untuk testing ke neckline-nya. Ini dulu aja deh yang kita perlu lihat untuk Polkadot gitu ya secara weekly. Kita nggak ngomongin new ATH, kita nggak ngomongin 56 dolar dan lain sebagainya. Ya ini dulu aja. Ada gak nanti kita lihat dia mampu break reclaim di atas 6,7 dolar. Kalau itu terjadi maka sign pertama berarti udah achieve untuk si Polkadot. Next baru di sekitar 11-an dolar lah. Itu mampu di break lagi. Wah ini pertanda lebih bagus lagi untuk Polkadot. Berarti kita punya konfirmasi untuk Polkadot bisa melaju lebih kenceng lagi. Tapi memang kita lihat ya ini berangsur turun semenjak 11 Maret sampai di bulan Agustus ini. Berarti udah berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ya sekitar 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah hampir 6 bulan teman-teman, sorry ya. Udah hampir 6 bulan bukan 4 bulan. Udah hampir setengah tahun dia begini nih. Weekly by the way ya. Ini turun-turun. Udah hampir 6 bulan lah kurang lebihnya. Polkadot malah lanjut turun. Gak ada reaksi. Karena balik lagi ini adalah salah satu koin Majapahit yang belum dilirik lagi. Ya sama seperti Cardano, belum dilirik lagi. Belum dapat money flow, belum dapat investor lagi teman-teman. Semua itu base tergantung lagi bagaimana Polkadot, contohnya ya Polkadot, Cardano dan beberapa altcoin yang udah lama-lama, yang udah tua-tua itu melakukan inovasi. Ya, kalau teman-teman ada invest di Polkadot kemudian cari tahu, wah Polkadot sekarang update-nya apakah ada inovasi atau tidak. Kalau altcoin yang udah jadul itu masih melakukan inovasi, nah itu adalah salah satu sign cukup positif, tinggal menarik investornya bagaimana. Tapi kalau untuk altcoin yang udah lama lah ya, udah berumur, dia nggak melakukan inovasi, stagnan ya untuk programnya, untuk projectnya, ya gimana investor mau masuk gitu ya. Pasti uang nggak bakal mengalir ke projectnya. Contoh Polkadot ini, maka Polkadot akan menjadi koin yang tiduran aja gitu ya. Jadi sekali lagi perlu sekali diperhatikan kalau dari segi price action, ini dulu aja yang perlu dilihat secara weekly teman-teman. Kemudian untuk secara daily-nya gimana? Nah untuk secara daily sebenarnya dia masih lemas juga ya. Kita bisa lihat di sini. Terkali dia drop pun ya ini ngebentuk sebuah range channel, falling rising wedge teman-teman, sorry ya, ini drop rising wedge, kemudian breakdown lagi, dan ya di sini dia terbentuk juga sebuah trendline support ya, and then di sini trendline resistance, bisa dibilang seperti rising wedge lagi, breakdown lagi teman-teman ya. Jadi benar-benar lemas banget
untuk pemantulan dari Polkadot. Makanya yang perlu kita lihat adalah sign-nya mantulan itu jangan kayak gini. Jangan kayak gini, ini terlalu lama, teman-teman. Yang perlu kita lihat adalah secepat mungkin dia mampu reclaim nih di atas 6,7 dolar, di atas 6,5 dolar. Itu yang perlu kita lihat. Tapi kalau misalkan dia terlalu lama kayak gini, create base turun, ya ini bakalan bisa jebol di bawah 3,5 dolar. Ya, which is itu bad news sebenarnya untuk holder Polkadot. Nah, terakhir saya akan menjawab pertanyaan tadi, apakah lebih baik saya cut loss untuk Polkadot atau gimana. Jadi gini, kalau memang niatnya mau mendapatkan gain, ya balik lagi di cycle kali ini, dimana kalau kita lihat ya, setiap cycle, apalagi kita pegang altcoin, itu bakalan harga dalam tanda kutip turun 80-90%. Ya, nggak bisa benar-benar kita investasiin ke altcoin kalau udah cycle lewat, karena bakalan ngelewatin bear market dan ya harga bakal ancur-ancuran. Ya, itu faktanya. Jadi kalau misalkan konteksnya adalah menjual, ya ini konteksnya ya. Ini contohnya saya deh ya, saya memposisikan diri saya aja. Kalau saya posisinya punya Polkadot, kemudian udah masih bisa peluang saya cut loss, contoh ya, masih adanya bisa cut loss dan mendapatkan nominal yang lumayan untuk pindah ke Ethereum, saya lebih memilih tidak pindah ke Ethereum malah. Kenapa? Karena Ethereum aja sekarang berapa sih harganya, ini sedikit ini aja ya teman-teman untuk membalas pembahasan yang tadi, pertanyaan yang tadi. Ethereum harganya sekarang di 2.600. Ya, let's say dia ke mana ATH-nya? Ya, let's say ke ATH-nya ya sekitar 4.800 dolar. Ini kan mantulnya itu sekitar kita dapat 100% lah, ya hampir 100%. Jadi kalau misalkan kita ukur aja deh di sini, ya dari harga sekarang kita tuh ya 82% lah, nggak nyampe bahkan 90%, 82,5%an gitu ya. Kecuali kemarin waktu dia drop di 2065 kalian beli gitu ya, ini masih 135% kalau balik ke ATH-nya. Jadi kurang lebih dapetin 1x untuk si Ethereum. Untuk mau gain 2x ya berarti kan 2 kali lipat di Ethereum, dengan dari harga sekarang itu jauh lebih susah teman-teman. Ya dimana kan capnya udah gede, market cap, harga dan lain sebagainya lah. Ini harus naik 200% itu di sekitar sebentar. Dia harus nyampe ke 8.000 dolar. Tuh 8.000 berapa nih, 8.050 dolar sekitar area itu. Ya baru kalian dapetin 2x. Misalkan kalian taruh 10 juta. Ya kalau yang tadi kan berarti jadi 20. Ya gainnya 100%. Kalau kayak gini berarti dapatnya dari 10 di sini 20 30 juta. Ya nambahnya jadi 30 juta kalau sampai sini. Apakah saya memilih Ethereum kalau memang mau cari-carian gain? Enggak. Saya lebih memutuskan untuk memilih Solana. Ya dimana Solana untuk cycle kali ini itu lebih perform. Ya kita lihat ya dari awal tahun gimana performnya, cepatnya dan lain sebagainya ketimbang si Ethereum. Walaupun memang Ethereum udah terbuka ya untuk ETF-nya. Cuman untuk mendapatkan gain 2x dari si Solana itu lebih bisa dikatakan lebih mudah ketimbang Ethereum. Bukannya nggak mungkin, bukannya susah ya, tapi lebih mudah. Probabilitasnya itu lebih besar kalau misalkan mau masih pengen dapat 2x dari Solana ketimbang 2x dari Ethereum gitu ya. Tapi bukannya saya mengecilkan Ethereum, dan saya masih yakin untuk Ethereum bisa mencapai 8.000 dolar dalam jangka waktu yang panjang. Balik lagi ya, tapi kalau untuk cycle kali ini saya lebih memilih untuk Solana. Jadi kalau misalkan mau cut loss di Polkadot itu balik lagi ke pilihan sendiri. Tapi kalau memang sudah siap cut loss dan pindah ke koin lain untuk mendapatkan gain gitu ya, saya pribadi lebih prefer Solana ketimbang Ethereum gitu. Ya kalau memang sudah tidak yakin dengan Polkadot, pindah. Tapi kalau misalkan di situ masih yakin, masih punya keyakinan, sudah di pre-search juga, ya sudah mungkin ngobrol sama komunitas Polkadot, tanya projectnya bla 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 gitu ya, tanya masuk ke Telegramnya, ke websitenya segala macam, ya udah masih punya keyakinan ya hold. Tapi kalau misalkan udah nggak punya keyakinan, udah capek, ya mau pindah, mau ganti suasana, ya mungkin Solana bisa menjadi salah satu opsi gitu ya. Jadi palingan itu teman-teman yang bisa saya sharingkan, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, sama profit.